Hai, selamat datang kembali di Roan Corner. Untuk video kita kali ini kita akan bahas materi yang kemarin di request di kolom komentar. Terkait materinya adalah materi kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi sampai nanti peluang. Jadi bagi kalian nanti yang pengen bahas materi apa, kalian juga bisa request dan tinggal tulis di kolom komentar aja. Oke, bisa langsung saja kita ke pembahasannya. Ayo. Ya, sebelum bahas soalnya, kita akan review dikit terkait materi yang nanti akan digunakan untuk ngerjain soalnya ya. Nanti babnya yang akan dipakai sesuai dengan requestnya. Ada kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan peluang. Ini di sini sudah tak tuliskan, cuma nanti tak seringkas saja. Makanya mungkin agak berbeda dengan nanti penjelasan yang di sekolah ya, agak panjang lebar kemana-mana. Tapi tak ringkes biar dikit, kalian juga biar materinya nanti masuk, nggak terlalu banyak apa yang nanti yang harus dihafalkan. Pertama, ketika membahas kaidah pencacahan, gampangnya kaidah pencacahan itu ketika nanti kalian membuat soalnya adalah bikin angka. Kemudian yang kedua biasanya nanti terkait membahas bab jalur. Tapi memang untuk kaidah pencacahan sendiri nanti ngerjainnya adalah tanpa rumus. Jadi nggak ada rumus yang dipakai di sini, cuma nanti berdasarkan logika saja. Yang kedua, permutasi dulu. Kalau permutasi itu nanti jenisnya adalah pengerjaan ketika urutannya itu diperhatikan. Ketika urutannya diperhatikan, dia disebut permutasi. Jadi ketika ada AB itu akan berbeda dengan BA. Maksudnya gimana mas? Sebagai contoh ya, misal cara duduk itu juga jenis salah satu permutasi. Misal ada di bioskop, ada kursi nomor 11 sama 12. Ada dua orang foto, A sama B, anggaplah gitu. Dia selfie, foto gitu. Kemudian dia tukeran kursinya, terus foto lagi. Nah itu yang dimaksudkan permutasi. Kenapa? Kalian bisa lihat bahwa foto pertama sama foto kedua hasilnya berbeda apa enggak? Berbeda kan? Iya. Makanya itu disebut permutasi. Karena urutannya diperhatikan walaupun elemen di dalamnya sama. Kalau rumusnya nanti permutasi gini ya. Permutasi ini N, ini R. Atau biasanya kalau di sekolah N-nya yang di atas ya boleh. N-nya di atas, ini di bawah. Nanti ngitungnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, paham familiar faktorial ya. Tapi ingat permutasi sendiri itu punya jenis ya, jenis. Ada dua, satu yang namanya permutasi siklis, rumusnya N-1 faktorial. Yang kedua permutasi dengan faktor sama. Kalau faktor sama nanti jumlah elemennya berapa dibagi elemen yang kembar. Entah yang kembar itu A, entah B, entah C, dan seterusnya. Itu yang namanya permutasi. Kalau kombinasi urutannya nggak diperhatikan. Kalau tadi AB sama dengan BA, kalau ini nggak sama dengan ya. Tapi kalau dikombinasi sama aja. Jadi AB sama BA itu sama. Gampangannya misalkan ada 10 orang diambil 3 orang untuk ikut upacara. Nah di sini tidak diperhatikan 3 orang di situ suruh ngapain. Yang penting ikut aja upacara. Nah itu contoh jenis permutasi. Jadi tidak dibedakan apapun. A, B, C-nya itu sama saja. Rumusnya masih ingat, kombinasi N ini R, N faktorial dibagi N min R faktorial R faktorial. Yang terakhir adalah peluang. Simbolnya seringkali dibikin PA gitu ya, yaitu NA dibagi NS. Mungkin masih ingat NA itu apa? NA adalah banyaknya jumlah yang diinginkan. Sedangkan NS itu semestanya, total dari kejadian. Mungkin itu sedikit review materinya sebelum bahas kosalnya. Nanti bisa kalian cek sendiri isinya seperti apa. Oke ya, mantap ya. Langsung di nomor 1 ini contoh soal terkait kaidah pencacahan tadi, yaitu menentukan banyak jalur yang bisa dilewati
Jika seorang itu mau pergi dari A ke B, kamu bisa lihat bahwa dari gambarnya kelihatan ada kelompok jalur pertama, ada kelompok jalur kedua, ada kelompok jalur ketiga. Ingat, bisa lewat ini atau ini atau ini. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Jalur pertama ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalur. Jalur kedua ada berapa jalur? 1, 2, 3. Ada 3 jalur. Kemudian jalur ketiganya ada berapa? 1, 2, 3. 3 lagi. Kalau pertanyaannya banyaknya yang bisa dilewati, berarti tinggal kamu jumlah saja. Maka jawabannya 11. Maka hasilnya nanti. Lanjut di nomor berikutnya, nomor 2, masih terkait dengan bab kaidah pencacahan lagi. Seperti kata kunci yang tak berikan tadi, yang namanya kaidah pencacahan sebenarnya mudah. Kalian ingat kata kuncinya adalah pembikinan angka atau jalur. Biasanya model soal yang udah itu cuma diulang-ulang terus, paling banyak model seperti itu. Makanya nggak usah khawatir terkait dengan tipe soalnya. Paling seperti ini lagi, contoh nomor 2 ya. Banyaknya bilangan ganjil, kemudian harus 6 angka, dia harus lebih kecil dari 500.000. Kalau angka yang disediakan adalah 2, 4, 6, 8, 9. Ingat, 6 angka ya, berarti tak bikinkan 6 kotak gitu. 4, 5, 6. Syarat pertamanya adalah bilangannya harus ganjil. Suatu bilangan disebut bilangan ganjil kalau belakangnya ini ganjil. Kalau di sini pengen ganjil, angka yang ada di situ yang disebut ganjil hanya angka 5 sama 9. Maka di sini hanya 5 sama 9 yang boleh masuk. Terus syarat kedua adalah lebih kecil dari 500.000. Bilangan kalau pengen lebih kecil dari 500.000 berarti yang paling depan harus lebih kecil dari angka 5. Disediakan angka ini berarti yang boleh masuk hanya angka 2 sama angka 4. Ini soal yang lebih mudah. Kenapa? Karena antara syarat ini dan syarat ini tidak ada yang sama. Berarti nggak punya irisan. Berarti pengerjaannya udah gampang sekali. Tinggal contoh di sini ada berapa pilihan? 1, 2. Berarti 2 pilihan. Di sini ada berapa pilihan? 1, 2. Berarti 2 pilihan lagi. Ada berapa angka yang disediakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. Dipakai 1 di sini, dipakai 1 di sini, berarti angka yang tersisa sebanyak 4. Ingat, 4 di sini menyatakan banyaknya pilihan. Kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kan pasti di sini tinggal 5. 1 taruh sini pasti tinggal 4. Kalau 1 taruh di sini lagi tinggal 3. Taruh lagi 1 tinggal 2, taruh 1 lagi tinggal 1. Mungkin juga pernah lihat banyaknya tinggal 2 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Hasilnya 8 kali 3, 24 kali 24, 8 kali 2, jawabannya 96. Mudah itu, mantap ya. Oke, di selanjutnya di nomor 3 ya, kita akan bahas terkait bab setelah kaidah pencacahan tadi yang namanya permutasi. Cuma khusus permutasi yang di sini yang akan dibahas adalah contoh jenis permutasi yang siklis. Kenapa bisa siklis, Mas? Karena di sini ada kata-kata mereka mau mengelilingi meja bundar. Berarti mengelilingi bahasanya adalah siklis tadi. Nah, berarti kalau kamu siklis berarti fokus langsung rumusnya pakai N-1 faktorial. Cuma N-nya berapa, Mas? Ternyata di situ yang mau duduk siapa saja? Ada direktur, sekretaris, wakil direktur, sama 4 manajer. Ada berapa orang? Ada direktur, sekretaris, wakil direktur, sama 4 manajer. Artinya ada 7 aslinya loh ya. Tapi hati-hati di syarat terakhir mereka mau duduk jika semua manajer harus berdekatan. Bahasanya berdekatan berarti 4 manajernya ini nggak mau dipisah. Maksudnya seperti itu. Artinya kalau mereka pengen bergandengan terus, caranya kamu ikat jadikan satu aja. Nah, berarti dia dihitung 1 orang seperti itu contohnya. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Maka N yang dibicarakan ternyata ada 4. Maka di sini 4 min 1 faktorial
3 faktorial. Ingat, belum selesai. Kenapa Mas? Yang namanya 4 manajer di sini tak anggap misalnya A, B, C, D. Walaupun di situ duduknya berdekatan A, B, C, D, tapi kan bisa aja duduknya A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D. Boleh ditukar-tukar maksudnya. Artinya 4 orang ini boleh tukar-tukaran semua. Kamu tambahkan di jawabannya 4 faktorial. Kok 4 Mas? Karena yang bertukar-tukaran 4 orang. Jawabannya 4 faktorial. Jadi opsinya nanti yang A. Tapi hati-hati, kadang kalau misalkan nanti soalnya opsinya dalam bentuk bilangan, bukan berhenti di sini, berarti juga harus tahu loh ya, maksud faktorial itu apa? Tak ingatkan 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 kali 24. Jadi 144. Kalau pertanyaannya suruh itu. Mantap ya. Wow, soalnya bahasa Inggris. Ini yang akan kalian hadapi nanti di UTBK tahun 2020 ya, dan seterusnya kemungkinan, yaitu salah satu contoh soal TPS kuantitatif dengan memakai bahasa Inggris. Bisa kalian nanti baca sendiri untuk soalnya. Kita juga nanti akan screenshot sebelum pembahasan. Nah, cuma di sini langsung tak terjemahkan ya, biar enak bahasnya dan kalian juga langsung paham. Jadi nggak usah baca lagi daripada memperpanjang waktu. Nah, di sini maksudnya adalah berapa banyak pentagon. Pentagon itu artinya adalah segi 5. Jadi di sini yang mau dibuat adalah segi 5 dari 9 titik yang tidak segaris, atau di sini non koliner gitu ya. Nah, ini sebagai contoh salah satu jenis kombinasi. Kalau tadi kan permutasi sudah ya. Kenapa Mas kok ini disebut kombinasi? Gambarnya gini, contoh ya. Segi 5. Segi 5 kan kira-kira gambarnya gini lah ya. Ini contoh segi 5 lah, anggaplah seperti itu. Tak tulis namanya segi 5 A, B, C, D, E. Nah, kamu boleh nyebut nih segi 5 A, B, C, D, E. Boleh disebut juga segi 5 B, A, E, B, C. Boleh. Boleh disebut C, D, E, A, B. Boleh juga. Artinya apa? Kamu penyebutannya itu bebas, walaupun elemennya sama. Itu namanya kombinasi, urutannya tidak diperhatikan. Makanya di sini rumusnya pakai kombinasi. Dari berapa Mas? Mau bikin berapa tadi? Segi 5 tuh? Berarti butuh 5 titik. Terus ada berapa titik yang disediakan? 9. Berarti ini 9. Nah, ini salah satu cara cepatnya ngitung kombinasi ataupun permutasi ya. Kalau misal kamu ngitung biasa seperti cara sekolah kan hasilnya 9 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 9 min 5 faktorial. Agak panjang. Tapi pengen lebih cepat seperti ini ya cara ngitungnya. Contoh kombinasi 3, 2. Berarti kamu cukup jabarkan 3 sebanyak 2. 3 kali 2. Penjabarannya turun. Kemudian dibagi penjabaran 2. 2 kali 1 dicoret jadinya 3. Contoh lagi Mas, kombinasi 10, 3. Berarti jabarin 10 sebanyak 3. 10, 9, 8 dibagi penjabaran 3, 3, 2, 1 dicoret oleh 4, dicoret 3, jadi 120. Maka di sini cara ngitung 95, jabarin 9 sebanyak 5, yaitu 9, 8, 7, 6, 5. Ke 5 angka ya. Dibagi penjabaran bawah 5, 4, 3, 2, 1. 5 sama 5 coret, 3 kali 2 jadi 6, 4 sama sini jadi 2, jawabannya 18 dikali 7. Nanti 126. Opsinya yang E. Mantap ya. Nah, selanjutnya sekarang di nomor 5, babnya peluang. Nah, ini untuk level soal yang gampang dulu. Mungkin kalian juga sudah sering dengar terkait bab peluang di lei dadu, di koin, di kartu. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kasusnya adalah pada pelemparan dua benda tersebut. Yaitu apa? Dadu sama koin. Berarti ada dua kejadian. Ingat, di bab ini entah nanti kombinasi, entah permutasi, entah kaidah pencacahan, entah di peluang. Ketika ketemu kata
dan ya itu nanti dikali. Kalau nanti ada opsi lain, semisal ada penghubung atau, nanti ditambah. Nah, makanya di sini babnya kalau dan pasti dikali. Nah, dua kejadian tersebut dikalikan antara kejadian A dan kejadian B. Nah, apa dulu Mas? A tak anggap yang dadu, B tak anggap yang koin. Boleh. Pertama, kejadian untuk dadu dulu. Dadu di situ dia pengennya faktor dari 6. Nah, coba dadu pengennya faktornya 6. Faktor 6 itu berapa aja? Coba. 1 kali 6 boleh. Ada lagi? 2 kali 3 boleh. Berarti peluang dari A, kejadian untuk A, coba ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Ingat peluang dibagi keseluruhan. Tadi kan peluang A itu NA bagi NS. NA itu apa yang diminta? NS total kejadian. Kalau di dadu itu ada berapa mata? 6. Betul. Berangkanya ini 4/6 atau 2/3. Sekarang kejadian untuk B, koin. Koin mintanya apa Mas? Mintanya gambar. Dia minta gambar. Ingat ini satu koin ya. Koin itu cuma ada dua kemungkinan. Depan gambar, belakang angka. Mungkin di matematika nyebutnya sering seperti itu. Artinya peluang dari kejadian B yang munculnya gambar itu cuma satu. Dibagi berapa kemungkinan tadi koin? Cuma depan atau belakang, angka atau gambar. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Maka yang namanya peluang A dan B, jadi macam dan gitu ya. Nanti nilainya peluang A dikalikan peluang B. Yang depan 2/3, yang belakang setengah. Bisa dicoret boleh, jawabannya nanti 1/3. Opsinya nanti yang C. Mantap. Oke, selanjutnya untuk nomor 6, kita akan bahas peluang tapi level soalnya naik dari yang tadinya dadu yang mungkin sering kalian lakukan, sekarang naik level. Agak sedikit lebih susah ya. Dari himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Hati-hati nggak ada 8-nya loh ya. Nah, diambil 5 angka. Pertanyaannya, berapa peluang supaya kalau 5 angkanya nanti dijumlah harus jadi bilangan genap. Intinya tadi peluang adalah NA bagi NS. Sekarang NA-nya dulu, yaitu kejadian apa yang diinginkan. Dia inginkan adalah 5 angka yang diambil harus berjumlah genap. Kamu bisa cek anggota dari A, itu ada yang namanya bilangannya ganjil sama bilangannya genap. Nah, kalau yang ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9 boleh. 1, 3, 5, 7, 9. Genap 4 atau 2 dulu boleh. 2, 4 sama 6. Nah, untuk mencari NA dulu, dari 5 anggota di sini kalau nyari NA tadi apa yang diinginkan? Supaya jumlah 5 angkanya genap. Cara mencarinya gini ya, supaya 5 angkanya tadi genap, berarti yang 2 harus ganjil, yang 3 harus genap. Kok bisa maksudnya Mas? Ganjil, gampangnya gini ya, ganjil. Contoh 3 wis. 3 itu kan ganjil. Kalau tak kali 2, 6. 6 ditambah 3 kali genap. Genap kali 3 kan tetap genap. Ya intinya kalau ini jadi genap, ini juga genap, ditambah pun jadi genap. Nah, cara ngambilnya modelnya gini. Dari yang ganjil dulu. 2, berarti ngambil 2. Dari berapa ganjilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5. Sedangkan yang genap ngambil 3 dari 1, 2, 3. 3. Ngitungnya jabarin 5 sebanyak 2 berarti 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Kalau 3 nilainya 1 dicoret dari 2 hasilnya 10. Ada nggak Mas kemungkinan yang lain? Ada. Kalau misalkan 4-nya ganjil. Jadi 4-nya ganjil sedangkan yang 1 genap. Kan ganjil kali 4 genap jadi genap. Tambah genap lagi. Boleh. Berarti sekarang kombinasi ngambil 4 ganjil dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ganjil. Sedangkan genapnya 1 dari 1, 2, 3, 3. Kombinasi 5, 4 sama aja 5, 1. Berarti nilainya 5. Kalau 3, 1 nilainya 3 jadinya 15.
Ini total NA. Ada berapa? 10 sama 15, 25. Sekarang nyari NS ya, total kejadian dari keseluruhan pengambilan. Berarti kombinasi ngambil berapa tadi? 5. Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8. Jabarin 8 sebanyak 5. 8, 7, 6, 5, 4. Per jabarin 5, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 5, 4 hilang. Ini juga hilang. Hasilnya 5, 6. Maka yang namanya peluang kan tadi apa? NA dibagi NS. Maka jawabannya yang B. Walaupun susah, tapi tetap mantap. Nah, satu lagi untuk soal nomor 7, naik level lagi untuk tingkatan soal bab peluang yang lebih susah lagi. Tapi di sini jenis peluangnya berbeda ya. Kita kasih nama peluangnya, namanya peluang binomial. Nah, mungkin juga pernah dengar yang namanya peluang binomial itu ada yang namanya berhasil dan gagal. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti kombinasi dari N ini R, ini P pangkat R, Q pangkat N min R. Jadi P di sini adalah peluang dia benar, sedangkan Q-nya peluang dia salah atau gagal, itu juga boleh. Jadi maksud soalnya gini, berapa peluang seseorang bisa benar sebanyak 50% atau separuhnya jika dari 20 soal yang dia kerjakan dan model soal yang dikerjakan itu ada 5 opsi A, B, C, D, E. Otomatis secara umum kalau ada 5 opsi hanya satu opsi yang benar. Maka bisa dikatakan bahwa peluangnya dia benar atau di sini P itu 1:5. Paham maksudnya? Jadi 5 opsi kan tadi A, B, C, D, E. Yang benar hanya satu. Anggaplah A yang benar, berarti peluangnya benar dia 1/5. Sedangkan gagal atau salahnya, kalau dari 5 opsi tadi satu benar, berarti yang salah berapa? 4. Betul, berarti nanti 4/5. Jadi sekarang dia pengen 50% benar. Coba kalau 20 soal benar separuh, berarti berapa nomor? 10, betul. Berarti ini dari 20 soal benar 10. Peluang benar tadi 1/5, yang benar 10, yang salah 4/5. 20 soal benar 10, berarti yang salah juga 10. Sebenarnya udah selesai jawabannya ya. Cuma kan di opsinya suruh bentuk jadi seperti ini loh masalahnya. Maka harus kamu ubah. Ingat kombinasi 20-10 kan 20 faktorial dibagi ini kurang ini 10 faktorial, ini faktorial 10 faktorial. Sebenarnya udah kamu lihat ya, kalau soalnya pilihan ganda udah berhenti di sini, udah kelihatan tuh cocok nggak, salah, cocok nggak, salah, cocok nggak, salah, cocok nggak, salah. Udah bener, iya memang. Nah, itu kalau pilihan ganda udah langsung jawabannya akhirnya gitu. Tapi kalau mau dibuat tuh mas, ada ininya mas. Nah, itu dari sini. Contoh 1/10 tetap 1, 5/10, 5/10. Gak usah dihitung, kan gak dihitung di sini. Sekarang 4/10 bisa tak tulis 5 dikali 2 gitu ya. Sedangkan yang bawah 5/10 tetap 5/10. Jadi 20 faktorial dibagi 10 faktorial 10 faktorial. Ingat dia pakai angka 2 di luar, berarti 2-nya taruh luar. Nah, ini 4/5, 2-nya udah di luar, berarti tinggal 4/5. Ini ada 5/10, 5/10. Ada 2 tuh, 2-nya keluar, berarti tinggal 5/10. Makanya bener opsinya nanti yang E. Mantap. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini terkait pembahasan dari kaidah pencacahan sampai peluang. Untuk video selanjutnya kalian juga bisa request mau bahas materi apa, tinggal tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih, terus mencoba, terus berlatih, sukses untuk kalian semua, mantap.